Sampai tiba-tiba saja lewat sebuah mobil berhenti di dekatku. Kontan, aku pun langsung berlari panik. Dan ketika aku melihat lagi di sana, tidak ada warung sama sekali. Hanya tepian sungai dengan aliran yang cukup deras. Ketika itu, orang dari mobil itu pun turun dan menarikku jauh dari sungai. Katanya dia mendengar suara teriakanku dan akhirnya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Walpool Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang pernah dialami oleh salah satu sahabat saya, di mana kisah ini terjadi di salah satu jembatan Sungai Citarum. Namaku Arif. Malam itu aku berniat ke rumah nenekku yang berada di sekitaran daerah Rancamanyar. Dari rumahku ke sana memang cukup lumayan jauh. Ditambah keadaan jalan pun sangat macet. Agar tidak terjebak macet di jalan, aku merasa lebih baik berangkat malam saja. Sekitar jam 10 malam rencana. Namun ketika itu hujan sedang turun. Menunggu reda, aku pun tidur di sofa, sehingga tak sadar ketika aku bangun, jam sudah menunjukkan pukul 1 tepat. Tak enak karena sudah janji pada ayahku, aku pun bergegas berangkat mengendari motor. Ketika itu jelas jalanan tidak macet sama sekali. Aku pacu kencang motorku. Lalu singkat cerita, aku pun sudah memasuki sebuah jembatan yang ada bawahnya sebuah sungai yang cukup panjang di kota itu. Kanan dan kiriku adalah sungai. Lalu dilihat arus airnya cukup deras. Ya, mungkin habis hujan, pikirku juga. Sialnya, ketika aku melewati jembatan itu, tiba-tiba ban motorku bocor. Sepertinya melindas bak, sehingga ban motorku bocor. Aku lihat sekitar sepi sekali pada saat itu, dan sepertinya tak ada tambal ban yang buka pada jam segini. Terpaksa aku harus mendorong motorku. Sesekali terkena terpaan angin di atas jembatan itu yang lumayan cukup kencang dan dingin, bahkan sampai membuatku menggigil. Meski aku sudah memakai jaket, namun beberapa langkah kemudian angin itu hilang. Sepertinya hanya di sekitar sana saja ada anginnya sebesar itu. Namun beberapa langkah kemudian aku tidak merasakan hawa angin besar lagi. Bulu kuduku langsung berdiri merinding. Katanya, ketika terjadi seperti itu, aku menabrak hantu. Aku bergegas cepat mendorong motor yang pada saat itu bannya bocor. Hingga dari kejauhan aku melihat sesuatu
Senyumku langsung merekah saat melihat ada warung yang buka di pinggir jalan. Dan saat itu, akhirnya aku bisa beristirahat sejenak. Lumayanlah menghilangkan rasa capekku mendorong motor. Warung ini tidak terlalu besar. Ini adalah warung kopi. Warung yang terbuat dari bilik-bilik anyaman dan pondasi bambu khas warung-warung pedesaan. Aku simpan motorku di seberangnya, lalu berjalan menuju warung itu. Punten, punten, Bu. Ketika itu aku disambut oleh ibu-ibu yang cukup berumur. Ya, mungkin umurnya sekitar 60 tahunan. Karena terlihat sudah membungkuk dan mukanya sudah terlihat kusam dan keriput. Mau kopi, Bu? 1 kopi susu aja. Begitu kataku. Aku lantas merebahkan kakiku yang pegal. Ketika itu, tak selang berapa lama, aku mendengar suara seorang perempuan sedang bersenandung. Asalnya tepat berada di belakangku. Refleks, aku pun langsung menengok ke sebelah kiri. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku masih mendengar dia sampai ibu tua itu keluar dan menyodorkan segelas kopi. Dan itu membuatku sedikit tenang. Aku langsung bertanya pada ibu itu, "Bu, di sini tinggal dengan siapa? Soalnya tadi saya dengar suara perempuan yang sedang bersenandung, Bu." Begitu tanyaku. Karena mungkin siapa tahu suara yang kudengar tadi suara dari anak atau cucunya. Karena sangat penasaran, aku pun menceritakan kejadian pada saat di atas jembatan dan suara perempuan yang aku dengar. Ibu itu pun mendengarkanku dengan seksama sambil mengangguk-angguk. Ia membenarkan perkataanku dan katanya bukan aku saja yang mengalami hal seperti ini. Bahkan sudah beberapa orang yang mengalami dan mendengarkan ada yang bersenandung, namun ketika dilihat tidak ada siapa-siapa di sekitar sana. Berarti aku dengar suara itu hantu. Bulu kuduku berdiri ketika, namun ibu itu terlihat biasa saja. Ya, mungkin sudah berpengalaman mendengarkan seperti itu, dipikirkan, dan menangkapinya biasa saja. Aku teguk kopi susu hangat itu perlahan demi perlahan hingga hampir habis. Selama aku di sana, tidak ada pengunjung selain aku. Sepi, sunyi, dan dingin. Dan ibu itu pun hanya diam sambil terus menatapku. Aku pun mulai tidak nyaman. Aku menyimpan beberapa uang ribuan untuk membayar kopi dan kusimpan di atas meja. "Hatur nuhun ya, Bu," kataku sambil beranjak. Dan tiba-tiba tangan ibu itu menyambarku. Terasa hangat dingin sambil dia berkata, "Mau kemana? Di sini saja, temani saya." Tubuhku merinding mendengar perkataan ibu tua itu. Aku tidak berani berkata-kata dan berusaha pergi seketika itu.
Aku mencium bau amis bercampur dengan bau Kamboja yang menyeruak dari warung itu. Dan ketika aku beranjak pergi, tiba-tiba ibu itu menjengkram tanganku semakin kuat. Aku pun berusaha melepasnya, namun ternyata tenagaku kalah kuat dengan ibu tua itu. Dan bu, jangan. Dengan tatapan kosong, ibu tua itu menarikku ke tepian sungai yang cukup deras. Bu, jangan bu, tolong, aku teriak. Berharap ada warga yang mendengarku. Terus berusaha melepaskan cengkramanku dengan sekuat tenaga, namun upayaku sia-sia. Aku berbuat sebisa mungkin dan badanku sudah sangat lemah pada saat itu. Ibu itu terus menyeretku dan ketika ia menengok, astagfirullahaladzim, melihat wajahnya, ibu itu pucat dengan mata berwarna hitam dan kantung matanya pun hitam. Dia berjalan bungkuk, terseok-seok, terus menyeretku seperti ingin melemparku ke arah sungai Citarum. Sampai tiba-tiba saja lewat sebuah mobil berhenti di dekatku. Kontan, aku pun langsung berlari panik. Dan ketika aku melihat lagi di sana, tidak ada warung sama sekali. Hanya tepian sungai dengan aliran yang cukup deras. Ketika itu, orang dari mobil itu pun turun dan menarikku jauh dari sungai. Katanya dia mendengar suara teriakanku dan akhirnya berhenti. Singkat cerita, aku pun ditemani orang itu sampai di rumah. Barulah keesokan harinya aku bercerita apa yang aku alami semalam pada ayahku. Dia bilang kejadian itu sering terjadi. Konon katanya sering sekali orang yang melintas di kawasan itu pada malam hari, mereka diganggu oleh sosok ibu tua itu, khususnya warga yang bukan asli dari sana. Bahkan ada yang hampir tenggelam, namun untungnya masih selamat karena saat itu ada warga yang sedang rendam malam. Ibu tua itu sudah menjadi mitos untuk warga sekitar di sana, dan aku bertemu dengannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah mistis dari seorang temanku, yang dimana kisah mistis ini benar-benar terjadi dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih telah menyimak video kami. Ikuti kami terus dan nantikan video-video lainnya atau kisah-kisah mistis dan legenda lainnya bersama kami, Warpul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.